Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimat yang semoga kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang indah ini, di pagi yang cerah, di pagi yang aman dan damai, di pagi yang kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan masih mendapatkan nikmat iman dan Islam, kita dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di tempat yang paling istimewa di muka bumi ini. Ini masjid kan ya? Masjid kan? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan ahabbu yang artinya saya lupa nasnya. Tempat yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat di suatu negeri yang paling Allah cintai itu masjid-masjidnya. Ya. Masjid itu tempat yang paling istimewa, paling dicintai oleh Allah. Karena memang dibangun dengan tujuan untuk tempat beribadah kepada Allah. Sehingga masjid itu dalam ajaran Islam dinamakan Baitullah, rumah Allah. Ya. Alhamdulillah kita dikumpulkan di tempat yang paling istimewa ini. Kalau tempat yang paling buruk di dunia ini apa? Ibu-ibu sudah tahu? Apa? Pasar. Ya, di sana itu sarangnya setan. Ya. Ya. Tapi jangan nyebut pasar tertentu ya, ini umum. Nanti antum bisa dijerat pasar. Diprotes orang. Ya pasar aja umum itu ajaran Rasulullah SAW. Ya, tapi pasar itu dibutuhkan. Kita juga perlu ke pasar juga. Makanya Rasulullah ketika menjelaskan pasar itu adalah tempat yang paling buruk di muka bumi ini, beliau tidak mengatakan kamu jangan ke pasar. Karena butuh. Butuh kan? Butuh apa ke pasar? Butuh belanja. Maka Rasulullah pesankan kepada sahabatnya, kalau bisa kamu itu jangan orang yang pertama kali masuk pasar dan yang paling akhir pulangnya. Seharian di pasar muter-muter itu jangan.
perlunya apa, bahkan kalau perlu dicatat, sudah perlu balik pulang. Ya, baik. Nah sekarang kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang paling istimewa. Ada nggak bangunan yang lebih bagus dari ini? Di lingkungan ini ada nggak rumah yang lebih mewah dari ini, ada nggak? Ada. Itu mewahnya iya, kita kalah mewah, tapi keutamaannya ini adalah tempat yang paling istimewa. Ada tempat olahraganya juga, tenis itu ada di sini. Hah? Bulu tangkis. Nah, dibanding ini beda. Soalnya tempat olahraga, ini tempat ibadah, tempat sujud, tempat ruku, tempat mengkaji Al-Quranul Karim, mengkaji agama ini. Baik, jemaah sekalian, ketika kita berkumpul di rumah Allah, kemudian kegiatan kita adalah mempelajari Al-Quran. Ini luar biasa, istimewa. Jadi kalau ada kegiatan, beberapa orang, suatu kaum namanya berkumpul di masjid, kemudian materi kajiannya adalah mentadabburi, mempelajari ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka itu menjadi majelis yang istimewa. Ya. Meskipun kita cuman begini ini, ya kan, cuman bersimpuh duduk di lantai, ya. Saya juga ada mejanya, maaf ya, nggak meja mewah-mewah amat gitu, ya kan. Speakernya juga speaker biasa, bukan. Kadang-kadang ada suatu perkumpulan di suatu tempat, tempatnya elit luar biasa, ya. Masya Allah sampai digelarin karpet merah, ya. Itu acara-acaranya selebritis itu, ya. Kalau lagi ada acara, Masya Allah super mewah. Orang-orangnya juga Masya Allah dandanannya heboh, ya kan. Tapi belum tentu diridhoi oleh Allah. Tapi kalau sekali lagi kita kumpul di masjid, yang kita kaji adalah Al-Quran, itu istimewa banget. Kelihatan istimewa dari mana? Padahal cuman begini aja kita. Lihatnya bukan pakai mata kita. Lihatnya pakai kacamata agama kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum itu beberapa orang, ya, kumpul di salah satu rumah Allah. Nah, ini sudah terpenuhi, ada kaum muslimin, kaum muslimat. Kaum kan kumpul. Tempatnya juga sudah memenuhi kriteria ini, fi baitin min buyutillah. Lalu kegiatannya apa? Yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Jadi materi yang dipelajari, dikaji itu adalah Al-Quranul Karim. Apa istimewanya? Illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan Allah turunkan ketenangan. Sekarang banyak ya orang yang nyari ketenangan, ya. Iya kan? Bahkan ada orang-orang yang didepresi, stres, ya, mumet kepalanya, ya, mumet, ya, puyeng berbagai macam. Coba cari ketenangan ke masjid. Antum pasang spanduk aja Pak Nur di depan sana. Anda ingin tenang, ayo ke masjid. Itu berani nggak bikin itu? Kan di sana yang banyak itu kan iklan obat pusing. Nah, kita coba sodorkan ke masyarakat muslim. Anda ingin nyari ketenangan, carilah di masjid. Nah, tapi jangan ke masjid cuma tidur di masjid, enggak. Lakukan tadi tadabbur ayat Al-Quran, ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi rahmat. Ada yang lebih dahsyat lagi, wa hafathumul malaikah, dikerumuni para malaikat. Ini makhluk gaib. Antum jangan menentang ucapan saya, mana Pak ada malaikat? Orang yang ada cuman kita-kita. Loh, nanti dulu. Malaikat itu makhluk gaib. Jin juga makhluk gaib. Ya. Antum mau lihat? Saya nggak pernah percaya jin sampai saya ngelihat. Mau? Nyari gara-gara antum. Lihat kuntilanak pada takut, nah. Ya kan? Biarkan yang makhluk gaib ini tetap dalam dunianya sana. Tapi kita percaya, ya, ada malaikat, ada jin, ya.
Taib. Rasulullah kabarkan malaikat ini mengerumuni majlis Al-Quran yang ada di masjid tadi. Yang lebih dahsyat lagi, wa dzakarahumullahu fiman indah. Orang-orang yang hadir di majlis itu disebutkan oleh Allah di kalangan para malaikat yang ada di haribaannya. Itu kan dahsyat banget. Dahsyat banget. Dan untuk mengadakan majlis seperti ini tidak perlu repot-repot. Nah, tidak perlu antum Masya Allah nyewa sound system yang mewah. Enggak usah. Begini pun jadi. Alhamdulillah. Murah meriah. Ya kan? Antum juga tidak usah jemput ustadz pakai helikopter, pakai jet pribadi. Anda datang dari Rawalumbu ke sini. Enggak sampai 10 menit. Alhamdulillah. Ini orang Islam itu punya hal-hal yang istimewa. Kadang-kadang cuman sederhana. Tapi nilainya kalau kita lihat berdasarkan kacamata hadis Nabi, kacamata Quran, nah itu istimewa banget. Maka ini insya Allah sudah memenuhi syarat. Tempatnya di masjid, kita sudah kumpul tempatnya di masjid, yang kita kaji adalah Al-Quran. Tinggal berikutnya kita mengharap kepada Allah. Mudah-mudahan majelis kita di pagi hari ini adalah dapat fadilah, keutamaan-keutamaan seperti yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya tadi. Kita itu kalau sudah melakukan sesuatu kebaikan, berikutnya mengharap kepada Allah agar diterima, agar mendapatkan fadilah sesuai yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Taib. Ramadan tinggal berapa hari lagi? Hah? Pasti jawabannya masih lama, Pak. Nah, ya kan? Masih lama. Ya. Iya. Jarang yang sudah saat-saat seperti ini sudah sadar bahwa Ramadan sudah dekat, kemudian siap-siap, ya. Jarang. Rata-rata setan itu bisik-bisik sama kita, Ramadan masih lama. Sya'ban aja belum. Nah, terutama yang punya utang Ramadan yang lalu, mbak-mbak, ibu-ibu yang masih aktif haidnya itu pasti punya utang kan? Itu rata-rata setan itu pasti menghalang-halangi. Entar. Masih lama. Utangnya padahal 10. Atau utangnya masih sepekan, 7 hari. Tapi entar. Masuk Sya'ban entar. Nah, separuh Sya'ban masih separuh. Nah, akhirnya kadang-kadang terjadi masuk Ramadan utangnya tahun lalu tidak lunas. Jelas orang ini menjadi korban tipu daya iblis. Makanya entar, ya, entar itu kalau bahasa Arabnya saufa, taswif, entar itu salah satu pasukan iblis yang paling besar. Ya, berhasil memperdaya sekian banyak orang. Sholat subuh ini ya sudah bangun adzan sudah dengar adzan, entar baru adzan. Nah, akhirnya kadang-kadang bablas sampai jam segini ini masih belum bangun karena memanjakan entar baru adzan, entar baru qomat, entar masih gelap. Nah, nunggu matahari terbit sudah lewat waktunya. Maka tolong perhatikan urusan seperti ini jangan ditunda-tunda. Lawan. Ibu-ibu kalau sudah dengar adzan misalnya ya, kasih jeda beberapa menit kemudian segera sholat. Jangan dituruti entar-entar. Termasuk bayar puasa. Ya, memang puasa itu dikasih waktu oleh Allah longgar. Utang Ramadan yang lalu ya, itu tidak harus dibayar di bulan Syawal. Waktunya membentang setahun. Tapi biasanya penyakit kita itu kalau dikasih waktu longgar, nih kita lengah, entar. Jadi kalau sekarang kita ini sudah sadar Ramadan sudah dekat, persiapkan diri kita bayar utang-utang Ramadan yang lalu. Ya. Masuk Ramadan sudah tidak ada utang. Kalau sampai nunggak itu tidak ada lain kecuali pasti karena ditunda-tunda pembayarannya. Akhirnya nunggak. Orang utang puasa Ramadan itu paling banyak berapa hari? Paling banyak berapa hari? Utang Ramadan itu paling banyak berapa hari? Tergantung sebabnya. Kalau haid nggak mungkin sebulan full.
ya kan? Berarti itu penyakit darahnya, bukan haid. Tapi kalau karena sebab sakit mungkin Ramadan yang lalu full dari hari pertama sampai Lebaran nggak sanggup puasa. Baik, berarti kan mungkin utang Ramadan yang paling besar itu adalah 30 hari. Atau Ramadan yang lalu 29 hari. Jadi tidak mungkin 31 dan tidak mungkin 28. Minimal 29, maksimal 30. Nah, kalau misalnya kita hitung-hitungan ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Muharram dia sudah sembuh total. Punya utang 30 hari. Misalnya Muharram, kalau dia sebulan itu sebulan puasa 4 hari, lunas nggak? Atau 5 hari lah, ambil Senin Kemis, qadha. Itu nggak sampai 10 bulan kan, udah selesai. Itu teorinya. Tapi kalau entar-entar nanti tadi ya, sampai masuk Sya'ban belum dibayar. Sya'ban punya utang 30, berarti sebulan itu harus puasa penuh. Masya Allah, nyambung Ramadan. Hah? Teparlah. Makanya hati-hati dengan ini ya, jangan entar-entar. Apalagi cuman puasa karena haid, utang puasa karena haid paling umumnya 7 hari, 10 hari itu sudah termasuk lama. Ya ada sih yang mengatakan haid itu sampai 2 pekan. Taruhlah yang paling banyak 2 pekan ya kan? Itu mestinya kalau dari Syawal sudah mulai dicicil itu sudah kipas-kipas istilahnya. Tengah tahun sudah lunas. Kalau mau puasa lagi puasa sunnah kan, bukan puasa qadha. Masya Allah. Jadi ini persiapan ya menyambut Ramadan yang akan datang ini. Pertama yang masih punya utang tahun lalu tolong segera dipikirkan. Nah, jangan sampai nanti waktunya sudah mepet, misalnya Sya'ban 35 hari, puasanya qadhanya masih nyisa 5 hari. Ya sudah tidak longgar lagi, 5 hari itu berturut-turut harus bayar karena sudah tidak ada waktu lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk menyongsong Ramadan yang akan datang ini ya, kita perlu persiapan. Di antaranya adalah persiapan ilmu syar'i. Dengan harapan ya, kita itu ketemu Ramadan itu semangat banget. Ketemu Ramadan itu ada sebelum Ramadan tiba, kita itu sudah punya semangat luar biasa, ingin puasa yang bagus, ingin bersedekah sebanyak-banyaknya, ingin tarawih yang bagus, ingin yang lain. Amalan-amalan yang diperintahkan untuk diperbanyak di bulan Ramadan. Nah, kita itu kalau sudah punya tekad ingin beribadah, perbanyak doa. Semisal doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau secara khusus ibu-ibu, bapak-bapak bisa berdoa memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh berkah. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, sehingga kita bisa ibadah maksimal. Ya. Dan Ramadan itu memang layak untuk disongsong dengan persiapan jauh-jauh hari. Jangan sampai ada seorang muslimah itu besok puasa baru sekarang ini baru ngerti nggak ya orang sini ya? Baru sadar, besok puasa, cepet banget. Coba kalau jauh-jauh hari ini ada persiapan. Kita ini baru di bulan apa ini? Udah masuk Rajab belum? Jumatil Akhir. Masih Rajab. Kita sudah ingat Ramadan, sudah persiapan ngaji Ramadan, berarti insya Allah beberapa bulan lagi kita ketemu Ramadan. Dari sekarang kita sudah sadar, sudah mohon-mohon kepada Allah. Alhamdulillah. Ya. Mungkin gak orang itu sebel dengan Ramadan? Sebel. Mungkin gak? Mungkin. Terutama ibu-ibu. Loh kok saya Pak? Iya. Pengalaman ibu-ibu dari Ramadan ke Ramadan itu ya selalu bulan mahal Ramadan itu. Wah, apa-apa naik, apalagi menjelang Lebaran. Nah, bisa jadi orang itu sebel banget kalau bisa itu Ramadan itu diusir-usir. Sono. Jangan deket-deket gue, istilahnya begitu. Masya Allah. Orang Islam gak siap menyambut Ramadan. Siapa yang gak siap menyambut Ramadan? Pertama adalah Abdul Butun. Hamba perut yang kerjaannya itu makan minum. Kalau nggak bisa mengalahkan nafsu ini pasti
tidak suka dengan Ramadan. Kenapa? Bulannya orang-orang tidak makan dari fajar sampai maghrib. Apalagi kalau dia ada di tengah-tengah orang yang banyak puasa, itu tersiksa dia. Kecuali kalau di negara-negara yang memang tidak ada puasa, ya enak aja, makan, minum. Jadi Ramadan itu pengalaman kita itu bulan mahal. Sesuai dengan apa prinsip ekonomi ya, banyak permintaan itu umumnya harga naik. Ya, yang biasa naik apa? Ibu-ibu apa? Telur. Ya nggak usah makan telur aja, kenapa sih? Kalau seandainya nggak jangkau gitu. Daging, nah ya mahal. Ya kalau memang nggak kejangkau nggak usah makan daging. Tapi kalau duitnya banyak jangan pelit makan daging. Nih suami-suami nih ya yang kantongnya tebel, jangan pelit ngasih belanja keluarga untuk makan yang enak. Karena antum itu diwajibkan memberi nafkah. Nafkah itu sesuai dengan kelapangan, sesuai dengan rizki yang diberikan oleh Allah. Istri-istri juga siap susah dan siap jadi orang enak. Ya. Kalau misalnya suaminya itu memang pas-pasan, ya jangan nuntut yang tinggi-tinggi. Ya. Qanaah aja, terima apa adanya sambil berdoa, insya Allah bulan depan sudah berubah. Ya. Demikian juga kalau suaminya sudah lapang rizkinya, ya jangan pelit. Jangan sampai istri itu pada ngerogoh kantongnya bapak-bapak itu. Dulu ada seorang istri namanya Hindun, istrinya Abu Sufyan, datang kepada Rasulullah ngeluh suaminya itu pelit, ya, pelit, gak ngasih nafkah. Ini gimana ya Rasulullah, saya dengan anaknya ini, Abu Sufyan itu pelit. Antum jangan sampai dilaporkan istri kepada orang bahwa Anda pelit ya, jangan sampai. Jangan sampai ada yang ngadu ke saya misalnya, karena saya kan ngajar di sini, Pak, tolong nasihati suami saya. Kenapa? Suami saya pelit, Pak. Jangan sampai dilaporin ke saya atau ke ustadz-ustadz yang lain antum pelit. Itulah bolehnya menyebut aib suami dalam rangka minta fatwa, minta nasihat. Ya, datang ke Rasulullah mengadu Abu Sufyan itu pelit. Gimana ini? Kata Rasulullah, udah ambil saja dari kantongnya secukupnya. Jangan sampai. Jadi istri itu boleh ngambil dari dompetnya suami kalau tidak dikasih nafkah. Ternyata dompetnya itu banyak banget duitnya karena pelit gitu. Tapi jangan diambil semua, ambil secukupnya. Masya Allah ya, ini Islam mengatur demikian. Benar kan? Ramadan itu, apalagi kalau setan itu ya, setan jangankan Ramadan. Yang kita harus lapar-lapar bangun subuh atau kadang-kadang siang hari. Ya, kita sudah makan siang, sudah kenyang, tiba waktu duhur setan itu datang ngalang-ngalangi. Nggak kelihatan orangnya, nggak kelihatan wujudnya, tapi jelas kita rasakan dalam hati, entar baru duhur. Nah kalau laki-laki entar setengah jam sudah kelewatan jamaah. Kalau perempuan kan nggak wajib jamaah, ya kan? Nggak, maksudnya nggak wajib jamaah ke masjid. Laki-laki itu kalau entar setengah jam aja. Memang ada jemaah itu nunggu orang malas setengah jam itu. Tunggu dulu, ini belum pada datang. Ya enggak lah, berangkat. Akhirnya kelewatan. Jangan tartar. Ramadan itu sangat mungkin orang Islam itu kalut, cemas karena ditakut-takuti oleh setan. Awas, sebentar lagi kamu sengsara loh. Lapar, haus, syukur loh. Setan, jangan mau kamu, ngapain lapar-lapar. Nah, lebih parah lagi kalau setan manusia. Yang memang secara nyata dan kata para ulama secara teori, setan manusia itu daya godanya dahsyat. Kalau setan jin kan paling hanya bisik-bisik dalam hati, nggak kedengaran suaranya tapi bisa kita rasakan. Kalau orang itu kadang-kadang, ya, setan orang itu, ini orang sedang berjuang puasanya supaya selesai satu hari. Dia rayu-rayu. Makan yuk. Saya traktir, nggak usah keluar duit. Masya Allah. Begitu itu kalau nggak kuat-kuat iman, orang puasa berteman dengan setan. Setan wujudnya orang. Ya, siang hari digoda, mau ditraktir. Gimana itu? Berat nggak? Berat. Maka untuk menghadapi hal-hal kemungkinan tersebut,
Mari kita coba lihat Ramadan, ya, dan ibadah-ibadah yang disyariatkan ada apa? Seistimewa apa bulan Ramadan itu? Ya, sekarang kita kajiannya fokus ke ayat puasa ya. Paling tidak ini mungkin 3 kali Pak Nur. Ya, 3 pertemuan sampai supaya bahasanya itu tuntas. Pertama kita lihat dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian nanti dari hadis-hadis Nabi tentang keutamaan Ramadan, keutamaan puasa. Baru yang ketiga itu teknis berpuasa. Syarat-syaratnya, rukun-rukunnya apa, pembatal-pembatalnya apa, yang boleh dilakukan apa, yang tidak boleh dilakukan apa. Itu kan perlu persiapan ya. Ya masih ada sih kalau diagendakan 3 kali ya. Insya Allah. Atau kalau sekali ini ya berarti kita baru melihat Ramadan berdasarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Baik, pada megang mushaf semua di hadapannya ada mushaf atau HP yang ada mushaf Al-Qurannya. Silakan buka surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Ini ayat-ayat puasa ya. Tapi nggak tahu ini waktunya. Oh ini kalau dikaji sampai duhur insya Allah tuntas. Tapi terlalu lama ya. Ya sedapatnya aja, sedapatnya. Nanti mungkin bisa kita bikin beberapa seri kajian ini. Baik, ana awali dulu dengan tilawah. Kemudian nanti kita tadabburi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر
ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Baik, itu ayat-ayat yang akan kita tadabburi pada kesempatan kali ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk. Ya. Itu yang akan mendatangkan kebahagiaan, keselamatan, dan menjadikan kita mulia. Al-Quran digunakan sebagai petunjuk. Tentunya kita tidak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk menjadikan Quran itu sebagai petunjuk. Ini ada prosesnya, ada tahapan-tahapannya. Ya. Pertama, membaca Al-Quran. Hendaknya setiap muslim muslimah berusaha untuk bisa baca Quran. Bagusnya sih kalau usia anak-anak ya, baca Quran itu sudah diajarkan ketika dia masih anak-anak. Jadi nanti dewasa itu sudah tidak direpotin dengan membaca Al-Quran. Tapi kalau seandainya ada yang tidak ideal, misalnya baru SMP, sudah SMP baru belajar, sudah SMA atau kuliah, nggak apa-apa. Tidak ada istilah terlambat dalam. Bahkan kalau misalnya orang kemarin itu umurnya 60 tahun dia di luar Islam, 60 tahun baru masuk Islam, ya belajar Al-Quran. Setidak-tidaknya belajar surah Al-Fatihah supaya waktu sholat bisa membaca surah ini. Yang jelas ini harus baca, harus belajar supaya bisa baca. Karena Allah perintahkan waratilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil. Jadi belajar. Alhamdulillah sekarang ada fenomena cukup menggembirakan, banyak rumah-rumah tahfidz yang ngajarin anak-anak ini. Bahkan di rumah-rumah elit, perumahan elit ada mahat tahfidz atau rumah tahfidz. Kemarin tuh saya baca berita data dari DMI. DMI itu Dewan Masjid Indonesia. Katanya itu berdasarkan survei 65% orang Indonesia itu nggak bisa baca Quran. 65%. Ya, dan nyata itu nyata. Ya. Coba bayangkan anak-anak kaum muslimin yang sekolah umum, SDN, SMPN, SMAN, kemudian masuk perguruan tinggi. Kalau pendidikan agamanya itu hanya mengandalkan yang dapat di sekolah, dia bisa baca Quran apa enggak? Bahkan sanawiyah sekolah agama sekarang itu juga banyak yang tidak bisa baca Quran. Karena kalau ditekankan bisa baca Quran itu muridnya merasa sangat terbebani. Masya Allah. Ya tetap aja ada yang hafid Al-Quran, anak-anak yang bisa. Tapi secara umum, umat Islam itu kan bukan 10 orang, bukan 100 orang. Di Indonesia ini adalah mayoritas. Tapi kalau 65% nggak bisa baca Quran, ini kan besar sekali bahayanya. Baca, berikutnya difahami, tadabbur. Ya kalau baca itu cuman memperhatikan hukum-hukum tajwid dan tentunya diusahakan bisa diresapi gitu kan. Tapi kan karena kita ini kendalanya kan Quran ini bahasa Arab. Sehingga antara membaca untuk memahami ini ada kesenjangan gitu ya. Maka perlu duduk-duduk di majelis seperti ini menghayati, mendalami. Nah, kalau sudah faham barulah ada kemungkinan diamalkan. Ini tahapan ini berat semua ini. Belajar membaca juga berat, memahami juga berat, apalagi mengamalkan Al-Qur'an. Berat banget. Ya. Tapi inilah Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk. Kita baca nilainya ibadah. Ganjarannya dijanjikan per huruf. Jadi yang lancar-lancar baca Quran itu tolong ditabung sebanyak-banyaknya. Ya.
Sehingga mungkin selama hidup ini kita khatam 100 kali. 100 kali itu mestinya ringan. Ya. Karena kalau orang itu umurnya wafat usia 70. Mau wafat 70? Mau enggak? Kurang? 75? Ya udah deh. Tapi ingat, umur itu bukan ngikutin kemauan kita. Umur itu ditentukan oleh Allah. Tapi seandainya umur 70 masih mungkin kan? Orang umur 70 masih mungkin enggak? Nah, tapi kalau saya katakan umurnya 200 tahun, mungkin enggak? Enggak ada orang 200 tahun. Tapi nenek-nenek 70 tahun bahkan sudah enggak pakai kacamata. Itu sudah lewat usia pakai kacamata katanya kalau sudah segitu. Baca Quran ya, dari umur 40 tahun dia sudah istiqomah. Tilawahnya itu rutin. Kita bikin teori aja ya. Kalau teori itu gampang banget gitu loh. Tapi prakteknya susah. Kalau setiap bulan dia khatam sekali. Dari 40 tahun sudah istiqomah. Wafat 70 tahun. Dan insya Allah kalau istiqomah baca Quran, insya Allah matinya juga sedang baca Quran. Kemungkinan besar. Ya kan? Wafatnya. Itu kalau rata-rata dibikin sebulan khatam sekali. Khatam sekali ya. Berapa tadi saya nyontohkan? 40 ya. 40 tahun sampai 70 tahun baru wafat. Berarti rutin membaca Quran itu selama 30 tahun. Kan sudah nenek-nenek nggak ada haid. Sudah berhenti. So, ya kan? Atau kakek-kakek lah misalnya. Tapi kakek-kakek ini banyak yang mancing melulu. Masya Allah. Kita 30 tahun istiqomah baca Quran ya. Kemudian ya, tiap bulan khatam. Itu berapa tabungannya? Ketika simbah ini, si eyang ini wafat, tabungan baca Qurannya berapa? Berapa kali? Sebulan, setahun kan 12 ya. 12 kali 30 berapa itu? Oh sudah banyak kan? Oh ratusan kali. Dicatat di dalam buku catatan amalnya. Insya Allah ganjarannya per huruf. Tapi harus ikhlas bacanya. Kalau nggak ikhlas nggak dapat ganjaran. Ya kan? Jadi kalau kita berbanyak tilawah rutin ya, itu insya Allah. Belum lagi nanti kalau Ramadan, setiap ketemu Ramadan itu dilipat gandakan. Ya, mungkin khatam 3 kali. Secara teori mungkin nggak itu? Mungkin nggak? Ramadan khatam 3 kali itu, mbak-mbak itu, ibu-ibu. Ada yang nggak? 3 kali, yang lancar loh ya, yang lancar. Ini yang lancar. Mungkin nggak itu secara teori? Mungkin. Tapi nyatanya berat. Berat ya, berat. Masya Allah. Banyak. Ganjarannya per huruf. Ya, kemudian sekali lagi tidak cukup hanya dibaca. Bagaimana Quran itu menjadi petunjuk itu harus difahami. Nah, mudah-mudahan ya kita ini bisa melewati tahapan-tahapan ini, baca Quran ya, mempelajari ya, setelah paham diamalkan. Itu kunci kemuliaan. Dan kalau orang Islam sudah benar-benar mengamalkan Al-Quran, akidahnya sesuai dengan Al-Quran, ibadahnya, akhlaknya, tata cara dia hidup ini sudah diserahkan bulat-bulat kepada Allah dan Rasulnya, ya, ini mulia. Kalau orangnya masih hidup itu benar-benar hidup. Jadi hubungan Quran dengan orang Islam itu ibaratnya hubungan badan dengan nyawa. Selama nyawa itu masih dikandung badan berarti hidup. Selama orang Islam itu masih menyerap Al-Quran, masih menjadikan Al-Quran sebagai pedoman berarti dia hidup. Kalau Al-Quran sudah lepas berarti ibaratnya sudah mayit. Maka dalam dunia nasihat ya, perhatikan baik-baik, jangan tersinggung. Ini obat dosis tinggi untuk orang-orang yang lupa ibadah. Orang itu kalau badannya sehat tapi tidak ibadah, ibaratnya bangke. Nah, tapi kalau nasihati orang jangan bangke-bangkein ya. Nah, maksudnya ini pelajaran buat kita. Orang hidup kemudian gak ibadah itu yang gak sholat, gak puasa dan tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, bangke, mayit. Kenapa? Karena orang itu selesai ibadah kalau sudah wafat. Kalau orang itu sudah wafat gak usah sholat, orang sudah selesai.
Ya kan? Batas akhir kita beribadah kepada Allah itu wafat. Nah, kalau ada orang hidup sudah nggak ibadah, berarti kan kayak apa? Kayak mayit. Nah, mayit. Nanti juga ini kritik untuk orang-orang yang punya rumah bagus tapi tidak ibadah. Tapi kritiknya jangan tunjuk hidung ya. Kamu itu rumahmu kayak kuburan. Gak, secara umum aja. Dalam ajaran Islam kalau ada rumah itu mewah banget. Mewah itu sebenarnya mewahnya rumah zaman sekarang. Itu bisa berapa nilainya? Antum mali bangunan gak? Ada gak rumah 10 miliar? Banyak kan? Ada nggak rumah 1 triliun? Ada. Putra mahkota Saudi itu baru beberapa bulan yang lalu tuh heboh beli kastil di Prancis sana ya. Itu nilainya 5 triliun lebih. Bangunan paling mahal di dunia dibeli sama dia. Ya. Masya Allah. Kalau 5 triliun itu perumahan saya Rawalumbu itu semuanya nilainya nggak ada 5 triliun itu. Ya, selama Lumbu dari jembatan 1 sampai itu 1 rumah, ya kan? Saya kalau membuat gambaran nggak mau ecek-ecek saya bikin yang semewah mungkin karena memang zaman sekarang itu kemewahan itu luar biasa kan? Nah, jangankan rumah, tasnya untuk orang-orang mewah itu, ya, itu miliaran zaman sekarang, benar ya, benar Bu ya? Ngerti kan ibu-ibu ada tas yang merek tertentu itu miliaran. Bahkan ada orang itu sempat-sempatnya itu kalau pengen tampil mewah itu dia nggak mampu beli tapi nyewa, dirental tas-tas mewah itu dirental, ya. Nanti tasnya mewah kemudian mobilnya juga mewah tapi mobil rental, hanya pengen tampil apalagi zaman sekarang itu Masya Allah ya, pengen nunjukin di bawah dia orang kaya itu semuanya serba mewah, bahkan HP-nya juga kredit juga, padahal kalau macet kreditnya ditarik lagi itu. Zaman sekarang kalau ada rumah mewah nggak ada geliat ibadah di dalamnya, padahal rumahnya orang Islam. Maaf, dalam ajaran Islam kalau ada rumah semewah apapun ya, lampu-lampunya kristal, Masya Allah sudah luar biasa lah, ada kolam renangnya, tapi pemilik rumah ini tidak ibadah kepada Allah, padahal orang Islam. Maaf, itu kuburan, seperti kuburan. Benar kan? Apa bedanya rumah dengan kuburan? Rumah yang ada penghuninya loh, bukan rumah suwung. Kalau rumah suwung nggak ada bedanya dengan kuburan. Bedanya itu kalau rumah itu mestinya ada ibadah. Kalau kuburan tempatnya orang yang sudah selesai ibadah. Mayit itu di dalam kubur sholat 5 waktu apa enggak? Ya enggak lah, orang sudah wafat sudah selesai. Tapi kita yang masih hidup itu sholat 5 waktu. Maka bedanya antara rumah dengan kuburan yang paling menyolok adalah rumahnya orang Islam itu harus ada geliat ibadah. Sekali tempo nangis-nangis minta ampun kepada Allah, sekali tempo merengek-rengek kepada Allah, minta kebaikan dunia dan akhirat, minta dijauhkan dari keburukan dunia dan akhirat. Tolong ya, kalau berdoa jangan minta dunia semuanya. Bahkan yang paling besar permintaan kita itu untuk masalah akhirat. Jangan minta dunia kayak orang ikan dunyo aja, gila dunia ya. Tayyib, itu gambarannya. Jadi maksud saya, tolong disyiari rumahnya itu dengan tilawah Al-Quran, dengan ini. Ya. Orang-orang yang hobi nyanyian itu kadang-kadang dia bukan penyanyi ya. Cuman hobi dengerin kan? Ya. Benar nggak? Belum tentu dia bisa. Yang hobi dangdut itu, dia bisa menghadirkan artis-artis dangdut kapan saja di rumahnya untuk didengeri lagunya, begitu ya. Yang gila lagu-lagu barat misalnya, yang sok ke barat-baratan padahal nggak ngerti bahasa Inggris itu, cuman gaya-gayaan doang, dia bisa menghadirkan artis dari mana saja di rumahnya, betul ya. Bahkan hanya sekarang itu tidak kaset lagi, tidak CD, itu hanya dengan perangkat segede gini ya, itu bisa. Antum yang hobi apa? Bisa kan? Kalau itu bisa, kenapa tidak kita ganti dengan Quran? Antum bisa hadirkan imam-imam Masjidil Haram. Antum bisa hadirkan qari-qari ternama, bisa didengar di rumah. Ya. Kalau ada kemauan itu pasti ada jalan, apalagi zaman sekarang. Ya. Baik. Mari kita tadabburi ayat-ayat yang mulia ini. Qala Allah Ta'ala,
Allah yang Maha Tinggi berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ini seruan Allah kepada orang-orang beriman. Ya. Seruan Allah yang Maha Pengasih kepada orang-orang beriman. Kira-kira kalau orang mukmin membaca ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, dia sadar ini Allah yang Maha Pengasih memanggil dia. Itu kira-kira gimana reaksinya? Hah? Reaksinya Allah tabaraka wa ta'ala memanggil orang-orang beriman. Kalau ayat ini dibaca oleh orang-orang yang beriman, kira-kira apa reaksinya? Ya, dia sadar ini yang menyapa dia adalah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Kaya, yang Maha Kuasa, yang Maha berat siksanya. Ya. Ini kalau tadinya bacanya itu agak ngantuk-ngantuk gitu ya, itu langsung hilang ngantuknya. Iya, saking semangatnya menerima dan merespon panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kenapa dalam beberapa ayat yang dipanggil itu orang-orang yang beriman? Karena orang beriman itu hidup. Hidup. Orang mukmin itu siap diperintah apa saja oleh Allah, siap dilarang menjauhi larangan apa saja yang dilarang oleh Allah, dan siap menerima petunjuk-petunjuk dari Allah demi kebahagiaan. Ya. Dan dia tahu betul kalkulasinya, kalau saya taat kepada Allah, saya bahagia. Kalau saya durhaka kepada Allah, saya celaka, saya binasa. Kalau enggak binasa di dunia, binasa di akhirat. Ya. Maka ibaratnya itu ya, kalau yang tadinya itu biasa-biasa saja, setelah mendengar ayat ini atau membaca ayat ini, seharusnya saya sangat siap. Sami'na wa ata'na ya Allah. Saya siap mendengar dan saya siap menaati. Kemudian siapa orang beriman itu? Simpel saja. Yang dimaksud orang beriman adalah orang yang beragama Islam, pengikut Rasulullah Muhammad SAW, orang yang bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu orang beriman. Dan orang di luar Islam jangan sekali-kali dimasukkan ke dalam golongan beriman sampai dia masuk Islam. Ya, kadang-kadang ada orang-orang ngaco, katanya semua agama itu benar, semua agama itu nanti bisa masuk surga, berarti imannya semua benar. Loh, imannya semua benar, gimana itu? Taib. Itu ya, atau kriteria dasarnya orang beriman itu yang beriman kepada Allah, beragama Islam dan meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu kriteria paling minimal. Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Diwajibkan ya. Kutiba itu sama dengan furiḍa. Ya. Diwajibkan atas kalian puasa. Sampai di sini tidak jelas puasa apa yang diwajibkan oleh Allah. Tapi nanti kalau kita baca ayat-ayat berikutnya dan kita padukan dengan hadis Nabi, ya, puasa yang dimaksud di sini tidak ada keraguan sedikit pun adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Ya. Kemudian kalau di sini cuma dikatakan kutiba. Tapi kalau kita baca penjelasan para ulama tentang masalah ini, ya, itu bukan hanya sekedar wajib. Kewajiban puasa Ramadan itu kuat banget, kokoh banget, ya, kokoh banget. Bahkan kedudukannya menjadi salah satu rukun Islam. Rukun Islam. Wajib berdasarkan Al-Quran, ini ayatnya, wajib berdasarkan hadis Nabi, dan wajib berdasarkan kesepakatan para ulama. Kalau ada suatu ibadah di dalam Islam itu wajibnya berdasarkan Quran, Sunnah dan Ijma. Jangan main-main dengan ibadah seperti ini. Ini ibadah yang kokoh banget. Kewajiban dalam agama itu macam-macam juga. Ada yang diperselisihkan para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Tapi kalau untuk puasa Ramadan tidak ada yang mengatakan tidak
wajib. Kalau kapan-kapan dengar ada orang mengatakan puasa Ramadan itu tidak wajib, secepat kilat saya harap Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian bisa menilai bahwa ucapan itu adalah ucapan yang batil, tidak benar. Kalau ini diajarkan berarti sesat dan menyesatkan orang. Wahai kaum muslimin, gak usah puasa Ramadan. Misalnya ada dai seperti itu. Siapapun yang ngomong seperti itu berarti ajarannya ini sesat. Karena sudah mengatakan, mengajarkan puasa tidak wajib. Puasa Ramadan tidak wajib. Ya. Nah, ingat baik-baik. Jadi dari sekarang ya, bahkan dari rumah tadi sebenarnya juga ini. Kita ini muslim, ibu-ibu muslimah. Berarti kalau kita ketemu bulan Ramadan, berarti kita diwajibkan oleh Allah puasa. Itu pun nanti masih ada penjelasan rinciannya. Ya, sama ketika kita ketemu waktu subuh, kita diwajibkan sholat subuh. Ketemu waktu duhur, kita diwajibkan sholat duhur. Begitu seterusnya, sepanjang hari, sepanjang hayat liburnya untuk perempuan. Kalau haid dan nifas. Nggak tahu sekarang ini banyak, ada nggak, masih banyak nggak kaum muslimat itu yang peduli ilmu tentang haid dan nifas. Jangan-jangan sudah berumah tangga nggak ngerti ilmu haid dan nifas. Masya Allah. Itu gimana corak rumah tangganya orang yang tidak ngerti ilmu haid dan nifas. Tidak ngerti wudhu, tidak ngerti mandi janabah. Itu lebih dibutuhkan daripada beras. Ya, kita belajar kemarin ya di sini ya. Di bab ilmu kemarin kan Imam Ahmad mengatakan kebutuhan orang Islam terhadap ilmu syar'i itu lebih besar daripada butuhnya terhadap makan dan minum. Karena makan itu umumnya kita cukup 3 kali sehari. Bahkan kalau sehari nggak makan kadang-kadang kita masih betah. Kapan ibu-ibu nggak makan? Lagi puasa kan? Atau lagi ngambek? Lagi mogok makan itu betah itu kadang-kadang suaminya udah panik, udahlah makan, meneng aja dia diem, nggak mau makan. Ternyata kadang-kadang sehari nggak makan itu masih bertahan. Tapi bayangkan orang Islam bisa nggak hidup sehari tanpa ilmu? Sehari aja tanpa ilmu bisa nggak? Nggak mungkin lah. Wudunya gimana? Sholatnya gimana? Bagaimana dia terhadap suaminya? Kan harus ada ilmu. Nah, istri cantik nggak punya ilmu. Masya Allah, di rumah itu suaminya habis babak belur, bukan istrinya yang babak belur. Masya Allah, karena nggak ngerti. Kewajiban istri itu memuliakan suaminya, menaati suaminya. Ya, udah nggak ngerti, gitu tontonannya sinetron melulu. Masya Allah, istri itu galak-galak gitu kadang-kadang keluar minggat dari rumahnya, nggak bisa diatur. Ilmu kita ini butuh ilmu melebihi daripada butuhnya kita terhadap makan dan minum. Ya. Udah diwajibkan atas kalian puasa. Wajibnya sudah puasa. Puasa itu prakteknya apa? Meninggalkan makan dan minum dari fajar sampai maghrib. Puasa ini kita harus mengikuti ketentuan. Ya. Makanya kalau ada orang beribadah tapi nggak ngikuti ketentuan itu nggak mungkin jadi ibadahnya. Termasuk sholat itu juga penuh dengan ketentuan. Nah, maka kalau ada orang sholat asal sholat itu gimana? Puasa asal puasa gimana? Meninggalkan makan dan minum waktunya dari fajar sampai maghrib. Meninggalkan makan dan minum dan semua hal yang membatalkan puasa dari fajar sampai maghrib. Nggak bisa dirubah. Nah, harus mengikuti ketentuan dari fajar shadiq sampai maghrib. Itu waktu berpuasa. Relatif. Kalau kita mah rata-rata yang selisihnya nggak terlalu jauh dari tahun ke tahun. Tapi mungkin ada di suatu daerah itu sekali tempo puasa itu panjang banget. Ya, bisa berapa jam Mbak Nur? Bisa 16 jam ya? 20 jam ada ya? Ada. Sekali tempo apa? Pendek. Ya, pokoknya ditaatin aja. Jangan milih-milih. Wah ini pendek nih saya siap puasa. Kalau panjang waktunya saya nggak. Tapi kalau di sini rata-rata ya selisihnya dari tahun ke tahun tidak sampai berjam-jam. Ya, mungkin ada selisih puluhan menit mungkin ya, mungkin. Ya, dah berarti yang terlihat apa tadi? Kalau nggak makan, nggak minum itu yang terlihat apa? Kita akan sengsara, nah, lapar, haus nggak? Kalau ada orang, wah kalau saya puasa nggak haus, pasti nggak puasa orang itu.
Kalau puasa beneran ya lapar dari fajar sampai maghrib nggak makan nggak minum gimana nggak haus. Di sini setan tadi akan nongol itu. Syukur lo kamu sengsara. Maka ini pentingnya kita kaji. Ini bukan menyiksa, tapi ini ibadah. Yang memerintahkan ibadah ini Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang menerima amal sedikit dengan ganjaran yang sangat banyak. Maka orang Islam itu hendaknya jangan hanya sadar puasa, tapi tahu istimewanya puasa itu apa. Ya, di dunia ini ada orang itu rela nggak tidur, rela masya Allah belepotan lumpur, kotor, ya, demi meraih satu kebaikan dunia ini, betul ya? Kadang-kadang ada orang itu malamnya itu harus begadang. Di Senen itu ada kue bursa kue subuh ya, betul ya? Senen sana, pasar Senen Jakarta itu. Ibu-ibu bayangkan orang-orang yang jualan kue di waktu subuh, itu malamnya gimana? Mungkin dia tidur? Nggak mungkin. Orang-orang yang yang ingin jualan kue di waktu subuh, itu mungkin tengah malam dia sudah ini. Apalagi kan kue itu lama ya, enggak ini. Kalau kue lapis itu ngadonin matenginya juga lapis per lapis, masya Allah. Bayangin itu kadang-kadang cuman berapa sih sekali jualan untungnya 10 juta? 10 juta? Enggak. Enggak. Itu dibela-belain demi ada potensi, ada kemungkinan dia dapat untung. Dan itu nggak jamin loh. Namanya usaha gitu kan. Kadang berhasil, kadang tidak. Itu rela bangun. Masa iya kita cuman makan minum dari meninggalkan makan minum dari fajar, dan ini nanti kalau kita kupas itu kita masih dianjurkan sahur. Sahur pun dianjurkan mepet dengan waktu fajar shadiq. Kemudian kalau sudah buka diperintah segera berbuka. Masih malas kita. Padahal dijanjikan oleh Allah ampunan, dijanjikan oleh Allah masuk surga melalui pintu Rayyan, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran puasa itu in limit, tidak ada batasnya. Bisa saja dapat ganjaran yang sangat besar, tapi ingat waspada juga. Bisa saja tidak dapat apa-apa. Jadi kalau kita ini misalnya urusan dunia itu semangat, tapi kalau urusan ibadah malas, ini penyakit. Obatnya nggak bisa diobati di Elizabeth sini, nggak bisa. Ini obatnya lah di tempat-tempat seperti ini. Ya, kalau ada orang Islam mata duitan banget, kalau urusan dunia itu semangat luar biasa. Ya, tapi urusan ibadah dia malas. Ini harus diobati orang seperti ini. Ya, ini penyakit parah. Kalau urusan dunia itu masya Allah orang tidak mau loyo sekarang. Maka obat-obat suplemen itu ya, extra jos, gratinjeng. Dulu itu di Bekasi Barat pas belok mau masuk tol, itu ada keiklan Katrinjang itu gede banget, besar, entah berapa meter kali berapa meter. Itu ada tulisannya dengan bangganya, produsen itu mengatakan 2 miliar botol diminum untuk memotivasi orang mau minum. Itu 2 miliar. 2 miliar botol itu kalau ditumpahin di perumahan itu banjir itu. Masya Allah. Orang sekarang itu kalau urusan dunia itu tidak usah dimotivasi, malah diingat, kamu jangan terlalu ngoyo. Ya. Iya, jangan terlalu ngoyo. Orang Islam itu hidupnya bukan untuk dunia, hidupnya untuk akhirat. Anda nyari rezeki yang halal untuk ibadah keren. Anda mau jualan bakso, mau jualan bubur, asal bakso beneran ya, jangan bakso ya tikus lah bakso, jangan. Ya. Saya itu kalau ada orang kerja itu, saya apresiasi luar biasa. Tukang-tukang batu, duhai tukang-tukang batu itu masya Allah dia ibadah itu keren banget. Makan dengan hasil tangannya itu mulia. Ya. Di tempat saya itu biasanya ada tukang bubur ngiter-ngiter. Itu pusatnya di Tambun. Ada satu perkampungan itu tukang bubur semua. Saya tanya, bang jam berapa Pak? Oh, tadi saya sebelum subuh Pak Haji, saya sholat subuh di sana dulu. Jadi sebelum subuh itu sudah berangkat dari kampungnya. Ya itu saya ngitung-ngitung itu kamu bikin buburnya dari jam berapa?
Bubur beneran ya, bukan bubur instan. Kalau bubur instan mas hitungan menit jadi. Masya Allah, saya tanya tempat temanmu itu yang paling jauh sampai di mana? Sampai di Jakarta Selatan, sampai di Tangerang. Dari Tambun, subhanallah, jual bubur itu sampai ada yang Tangerang. Coba kalau begini nih muslim dia tidak meninggalkan sholat, jual bubur, dapat rezeki halal, keren. Ya, keren. Daripada orang pejabat tinggi masih gajinya gede masih korupsi, hina. Orang Islam itu kapan lagi orang-orang yang menghargai profesi-profesi kalau bukan orang Islam? Nabi mengajarkan tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang sungguh seseorang itu berangkat ke hutan bawa tali kemudian nyari kayu bakar dia panggul kemudian dia jual itu lebih mulia. Ibu-ibu jangan mengajari anaknya itu jadi anak-anak manja. Didik mandiri, didik tidak malu untuk memiliki profesi yang menghasilkan uang-uang yang halal. Ya. Taib. Nih ya, jangan sampai malas kita puasa. Jangan kalah dengan urusan dunia. Taib. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Nah, Allah ketika mewajibkan kita puasa, Allah mengkhabarkan bahwa ibadah puasa itu bukan hanya kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diwajibkan, tapi umat-umat terdahulu juga sudah Allah wajibkan ibadah puasa. Apa faedahnya? Faedahnya apa? Kenapa ketika Allah menyatakan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya muncul semangat. Ini bisa menggelorakan semangat berlomba. Orang mukmin itu ya, yang benar-benar beriman, dia tidak pernah membiarkan dirinya ketinggalan dalam satu kebaikan dengan orang lain. Disinilah perlombaannya orang mukmin itu, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam dunia. Kalau berlomba-lomba dalam urusan dunia, berbanyak-banyakan harta, sudah diingatkan oleh Allah, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu dari ibadah. Allah menggelar perlombaan itu adalah dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Ya. Dan ini ampuh, ini metode begini ini ampuh. Ya, untuk meringankan beban atau untuk mengobarkan semangat berlomba, dikhabarkan oleh Allah, orang lain selain kamu dulu juga kami wajibkan puasa. Ibu-ibu kalau takziah ya. Ini misalnya ada orang sahibul musibah nangis karena suaminya meninggal. Boleh nggak nangis? Boleh nggak? Suaminya nangis, suaminya meninggal nangis itu boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu kalau niyahah. Niyahah itu meratap-ratap, sudah ngomel-ngomel, guling-guling di bergulingan, kepalanya dibentur-benturin ini. Atau mau ikut nyusul ikut bareng suaminya mati sekalian. Nah ini sudah dilarang kalau begini nih. Tapi sekedar nangis nggak apa-apa. Kemudian ada yang nasihati, sabar ya sabar. Ini giliran kamu, baru giliran kamu. Semua orang mengalami ini. Bahkan ada yang lebih parah. Itu akhirnya dengan adanya takziah dari ringan kan? Karena diingatkan bukan hanya kamu saja, orang lain juga mengalami musibah. Taib. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Ini harus dilihat dari awal ayat sampai akhir ayat ya. Jadi Allah mewajibkan puasa itu bukan untuk menyiksa, bukan untuk memberatkan kita, tapi ternyata ini media untuk menempa kita supaya menjadi orang bertakwa. Makanya saya katakan kajiannya nggak cukup sekali. Bagaimana puasa yang menghasilkan takwa ini ada perlu dikupas juga. Ya. Kalau misalnya orang itu puasa ya, tapi masya Allah masih sehari-hari itu sibuk main HP. Puasa sih puasa, nggak makan, nggak minum, tapi kegiatannya itu dari melek sampai tidur lagi, melek lagi, tidur lagi, itu cuman HP. Kan sekarang itu mungkin ya, fitnah HP itu luar biasa loh. Saya diceritain orang, itu anaknya tamatan pesantren terkenal di Indonesia ini. Dia punya anak itu sampai nggak mau ngurus anaknya sama sekali. Kerjanya main HP, masak nggak mau, maaf nyebokin anaknya nggak mau. Yang melakukan semua kakeknya. Itu nyata bukan fiktif.
Maka hati-hati itu mbak-mbak yang muda-muda itu. Nah, satu saat Anda itu jadi istri, satu saat Anda punya anak, semoga banyak anaknya juga. Mau nggak saya doain banyak anak? Hah? Banyak anak itu awalnya memang sengsara, tapi nanti manisnya Masya Allah. Kalau anaknya berbakti ya. Tapi kalau anaknya durhaka semua, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik ya. Iya kan? Coba kalau saya tuh kadang-kadang mikir, lagi ngobrol sama istri, anak-anak zaman sekarang ini nanti kalau jadi ibu gimana ya? Jarang anak yang sekarang tuh terampil bisa nyuci, bisa nyetrika itu. Kan bisa jadi kalau jadi istri orang awal-awalnya susah-susah kan. Tapi jawabannya juga enteng kali ya. Sekarang ada laundry, Pak. Nggak bisa masak, gampang sekarang bisa GoFood. Astagfirullah. Iya kalau itu. Tapi memang benar loh, perempuan itu idealnya itu disiapkan menjadi wanita tangguh. Tapi generasi sekarang tuh nggak tahu saya. Ya, jadi wanita tangguh tuh pinter masak, pinter siap nyuci, siap nyetrika. Jadi urusan rumah tangga itu bayar siap, pinter ngurus anak. Ngerti ya anak-anak ngurusin penyakit-penyakit ringan, nggak dikit-dikit cengeng, kemudian ke rumah sakit, dokter spesialis anak mahal banget kan. Kadang-kadang perut kembung itu cuma diolesin bawang merah. Ilmunya orang. Iya. Masya Allah, mbak-mbak tolong jangan ini ya. Siapkan keterampilan penunjang ya, penunjang sejahteranya rumah tangga. Ya, baik. Itu yang saya motivasi yang muda-muda. Kalau yang sudah terlanjur jadi emak mah. Baik. Nih ya. Ingat baik-baik. Ya Allah, sebentar lagi tiba Ramadan. Beri kami kesempatan ya Allah bertemu Ramadan gitu kan? Beri kami taufik ya Allah untuk bisa puasa yang bagus. Supaya kami bertakwa. Jadi tujuannya itu mulia banget. Ini kadang-kadang orang Islam itu melihatnya, aduh puasa, lapar, haus. Nah, lihat Anda bukan disiksa oleh Allah. Tapi Anda sedang dimasukkan ke dalam madrasah, ditempa menjadi orang bertakwa. Kemudian kalau sudah benar-benar takwa, lihat kalau sudah benar-benar bertakwa, berhasil, orang yang bertakwa itu mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, tolak ukur kemuliaan seseorang di sisi Allah itu takwanya. Oke? Berarti saya diwajibkan puasa supaya saya mulia di sisi Allah. Ya, belum lagi janji-janji Allah kepada orang yang bertakwa. Kalau Anda benar-benar bertakwa, rizki itu ngalir. Ada kejutan-kejutan dalam rizki. Ini bukan PHP ya. Benar janji Allah. Diberi jalan keluar dari segala macam problematika. Diberi rizki dari jalan yang tidak terduga. Yang paling parah itu ya orang sudah membayangkan dapat rizki sekian, nggak taunya nggak dapat. Oh itu sakit banget itu. Ya dia sudah bisnis ini hitung-hitungannya begini, nggak taunya jeblok misalnya rugi. Itu sakit banget itu ya kan. Tapi kalau orang bertakwa itu malah dijanjikan oleh Allah diberi rizki dari arah yang tidak pernah terduga-duga. Selalu ada kejutan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Makin hari makin menggunung. Ya. Itu balasan di dunia ya. Kemudian segala urusannya dibikin mudah oleh Allah. Ya. Segala urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Semua urusannya mudah. Jadi dari hari ini itu banyak orang Islam ruwet, rumah tangga ruwet, urusan ruwet gara-gara ini tidak diamalkan. Betul, nggak diamalkan. Coba kalau rumah tangga itu benar-benar dibangun di atas takwa. Hari ini nikah, didoakan banyak orang barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Atau doa-doa lain selamat menempuh hidup baru, menuai sakinah, mawaddah, warahmah, macam-macam ya. Kalau bertakwa insya Allah benar-benar ini. Tapi kalau meskipun didoakan kiai nomor 1 di Indonesia, ya, atau ngundang kiai seluruh, ini dari Arab misalnya, syekh memberi ucapan selamat, tapi setelah nikah dia tidak bertakwa kepada Allah, pasti ruwet, pasti tidak mungkin bahagia rumah tangganya. Ya. Apalagi kalau sudah melupakan Allah, remek itu badannya. Antum pernah dengar gak ada orang gila karena urusan dunia? Banyak. Orang stres urusan dunia banyak. Kenapa? Dia tidak bersandar kepada Allah. Coba dia serahkan urusannya kepada Allah, dia tawakal, hidup ini ternyata indah. Ya. Ternyata indah.
Jadi kalau ada orang Islam rumah tangganya gagal itu kebangetan banget. Karena sudah diantarkan oleh Allah supaya bahagia. La'allakum tattaqun. Kalau kaitkan dengan akhirat. Balasan orang bertakwa di akhirat itu apa? Surga. Allah yang menciptakan surga, Allah yang menciptakan penghuninya, Allah yang menciptakan berbagai macam kenikmatannya yang begitu istimewa karena belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbetik di hati. Itu jelas disediakan oleh Allah untuk orang-orang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Jadi tolong ya, kalau kita sudah dekat dengan Ramadan, jangan sampai kita takut, apalagi sebel dengan Ramadan, karena bulan Ramadan tiba berarti bulan siam, bulan puasa tiba. Baik, dan kalau sudah ingat puasa, hadapi dengan penuh semangat, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini ibadah istimewa. Kalau saya tekuni, ya, saya akan menjadi orang bertakwa. Baik, berikutnya ayyamam ma'dudat. Puasa yang diwajibkan oleh Allah itu beberapa hari tertentu. Ini juga kalau kita melihatnya tidak dengan Al-Quran, puasa itu kayaknya berat banget, lama banget. Ya, lama banget. Makanya lihatnya dengan Al-Quran. Puasa yang diwajibkan oleh Allah itu hanya ayyamam ma'dudat, yaitu beberapa hari tertentu yang jumlahnya sangat sedikit dibanding dalam setahun. Begini ini kalau kita tidak mentadabbur ayat kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Enggak sama sekali. Yang kelihatan itu puasa, kemudian kelihatannya berat banget, kemudian lama banget. Ketipu mentah-mentah kita. Bener, tertipu mentah-mentah. Puasa itu nggak panjang, nggak banyak. 1, alhamdulillah. 2, alhamdulillah. 3, alhamdulillah. 15, alhamdulillah. Ya kan? 20, alhamdulillah. 29, alhamdulillah lebaran. Kadang-kadang. Tapi kadang-kadang kita harus sabar melengkapi 30. 31 kebablasan. 32 kebanyakan. Cuma 30. Maka kesian orang-orang yang malas. Temennya yang sabar 1 kali, sehari, 2 hari. Cuma 30 hari dia punya tabungan puasa full merayakan lebaran. Yang males hari pertama enggak, kedua enggak, atau kadang-kadang pertama iya, 2 iya, 3 iya puasa, 5 iya, ke-6 udah enggak puasa. Padahal belum lebaran, Menteri Agama juga belum mengumumkan Idul Fitri, udah mogok dia, enggak sabar. Padahal yang sabar itu cuman ada enggak orang puasa 30 hari itu enggak ngefek dalam berat badannya? Hah? Ada enggak? Ada kan? Puasa 30 hari itu enggak ngefek, malah tambah gemuk. Mungkin. Jadi subhanallah badan pun enggak kurus loh. Nah, dan tidak perlu ibu-ibu itu menargetkan puasa itu supaya kurus, ngapain? Ya jalanin aja dengan mengindahkan sekian banyak petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya. Adapun hasilnya enggak kurus, saya khawatir nanti kalau tujuannya itu kurus gitu ya. Setelah akhir Ramadan ternyata enggak kurus. Kemudian dia nyesel, ya Allah saya puasa masa enggak turun. Kalau mau ngurusin badan jangan lewat puasa. Nah, konsultasi dengan dokter-dokter ahli yang keberatan badannya loh ya, yang obesitas gitu. Nah, tapi kadang-kadang ada orang itu nekat banget, enggak peduli, mau yang penting gue makan, mau nambah enggak apa-apa berat badan. Ada yang begitu ya, tapi ada orang yang terlalu peduli dengan berat badan. Ya. Saya sarankan kalau mau benar-benar mau menurunkan berat badan jangan melalui puasa. Tapi konsultasi dengan dokter ahli, antum ikuti petunjuknya. Karena bisa jadi nanti kalau hasilnya itu ternyata ada orang puasa turun sekilo pun enggak, setengah kilo pun enggak, malah naik 2 kilo. Akhirnya dia nyesel ibadah, ya Allah saya puasa kok enggak turun. Loh, puasa itu bukan untuk ngurusin badan. Puasa ini adalah untuk bekal kita meraih kebahagiaan di akhirat. Sekarang ini banyak loh, hati-hati. Orang beribadah itu motifnya hanya dunia semua. Dia rajin sholat itu setelah baca buku-buku yang mengupas tentang sholat dari sisi
kesehatan. Kalau ruko begini manfaatnya, sujud begini, saraf-sarafnya, jantungnya. Kita sholat itu bukan untuk itu. Pertama dan yang utama menjalankan kewajiban dari Allah. Ikhlas kita jalankan karena ini diwajibkan oleh Allah. Dan kita harapkan diterima oleh Allah untuk kebahagiaan dan keselamatan kita di akhirat. Baik. Antum punya pengalaman nggak? Puasa nggak turun badannya? Bapak? Kayaknya model saya di antum itu deh. Nah, sama itu saya juga kalau ini nggak turun-turun. Bagaimana ya? Kadang-kadang habis maghrib itu buka, nanti ngimamin gitu kan. Kadang-kadang mondar-mandir kan kemarin. Habis ini makan lagi. Jadi puasa itu nggak hilang makannya. Yang biasanya makannya sarapan, makan siang, makan malam itu nggak ada yang hilang karena makan malam makan siang yang saya tinggalkan tuh saya balas dendam nanti kalau sudah. Iya, dan itu tidak salah. Tidak salah kan? Atau kadang-kadang ada orang tuh Ramadan nafsu makannya tambah ini. Ya. Di antara sesuatu yang menggairahkan kita makan itu apa, Pak? Hah? Iya, laparnya. Ada suasananya juga apa? Iftar jama'i. Makan jamaah. Saya itu sering jamaah ngisi di PT-PT itu. Salah satunya itu di PT Katusiro di Cikarang sana. Itu kalau kajian puasa itu sekaligus iftar. Itu ada manajernya di situ. Dia cerita, saya sepanjang pengalaman saya makan yang paling enak itu kalau begini nih Pak Ustadz. Dia puasa kemudian iftar jama'i itu katanya makan yang paling nikmat. Dan memang benar kan? Pertama memang laparnya itu maksimal kita nahan dari ini. Kemudian suasana makan bareng itu Masya Allah. Jadi bisa jadi Ramadan itu malah enak apa? Enak makan. Bisa jadi. Ya. Baik ya. Puasa tadi di ayat yang pertama sudah kita ini wajib. Ya. Kemudian tujuannya adalah supaya kamu bertakwa. Dan ditambah lagi puasa itu tidak lama. Ayyamam ma'dudat. Melihatnya pakai ayat Al-Quran. Kelihatan. Ya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak puasa itu pada hari-hari yang lain. Oke. Sekarang tiba bulan Ramadan. Ya, wajib puasa, tapi seorang muslim dan muslimah dalam keadaan sakit. Apalagi sakitnya parah. Kalau dia puasa akan nambah parah atau menghambat proses kesembuhannya. Allah kasih kemudahan, jangan puasa. Atau bahkan kalau penyakitnya itu parah, yang dikhawatirkan kalau puasa itu akan menimbulkan mudarat yang parah, wajib tidak puasa. Jangan. Jadi kalau misalnya ini ada orang sakit di dalam perawatan ya, harus minum obat rutin pagi, siang. Kalau nggak minum fatal, ya misalnya, maka dia wajib tidak berpuasa. Dia wajib mengkonsumsi obat tersebut. Inilah Islam. Makanya Islam itu bukan agama, bukan menyiksa. Islam itu justru agama yang sangat menghargai nyawa. Kalau nyawa terancam, ibadah ditunda dulu. Puasa buktinya, ya kan? Jadi jangan, ini bisa jadi ya ada orang yang nggak paham, sakit-sakit dia puasa. Biarin ya saya puasa ya. Nanti kalau mati supaya mati syahid. Ini pengen niatnya bagus, kepengen mati syahid. Tapi sayang dia tidak faham cara meraih kematian yang mulia ini. Ya, anak-anaknya, cucu-cucunya harus ngerayu itu. Ya, eyang tidak mati syahid. Kalau eyang sakit nekat puasa, matinya sangit. Iya. Jadi tidak bisa puasa ini dijadikan kedok untuk bunuh diri, nggak bisa. Jangan. Ya. Kalau bunuh diri saya nanti aja Ramadan, saya nggak mau makan sekalian supaya mati. Loh, puasa kok supaya mati? Padahal Allah menyariatkan puasa itu bagi yang sehat, yang sakit minggir dulu. Karena bisa saja orang bosan hidup akhirnya pura-pura nyari mati yang mulia melalui puasa. Masya Allah. Agama itu kalau nggak difahami bisa menimbulkan tindakan-tindakan konyol ya. Ya. Jadi yang sakit atau dalam perjalanan jauh,
Meskipun perjalanan jauh itu nyaman. Antum dari sini ke Malang naik apa? Mobil, naik pesawat, naik kereta, naik bis-bis yang Masya Allah. Jalur Jakarta, Surabaya, Malang itu jalur paling elit. Nah, bis-bis tingkatnya itu Masya Allah kelasnya mau yang sleeper, mau yang super eksekutif, mau yang mewah-mewah luar biasa. Antum safar, berangkat pagi di sini, meskipun antum naik bis yang paling mahal, paling bagus, antum boleh nggak puasa? Boleh ya. Tapi seandainya antum puasa ya urusan antum. Tapi dibolehkan oleh Allah nggak puasa. Kecuali kalau safar antum tuh parah banget, yang kalau nggak puasa itu antum akan pingsan misalnya atau lebih dari itu. Dan ini mungkin ya. Kalau di negara kita ini alhamdulillah nyaman. Di tempat lain masih wilayah satu negara itu kadang-kadang kira-kira di mana itu Pak? Yang sekarang ini kalau orang tuh safar masih berat banget. Lewat hutan, lewat lumpur-lumpur itu ada kan? Nah, kalau memang safarnya berat dan berbahaya pada keselamatannya, wajib berbuka. Bukan lagi rukhsah, tapi itu sudah wajib. Kalau urusannya pertaruhannya adalah nyawa. Ya. Ini kemudahan ya, kemudahan yang pertama diberikan oleh Allah apa? Untuk orang yang sakit di bulan Ramadan yang seharusnya dia puasa, maka dia boleh tidak berpuasa. Demikian juga yang safar. Tapi ingat, untuk yang sakit dan safar ini ditangguhkan sebagai hutang. Tinggal hitung berapa hari dia tidak puasanya. Ya, bayarnya pun tidak langsung ditagih oleh Allah. 2 Syawal kamu wajib bayar. Enggak, bayarnya juga ringan. Juga tidak ada syarat harus berurutan. Dicicil kredit boleh. Dan waktunya tadi sudah disebutkan di awal, membentang sepanjang tahun. Tapi biasanya kalau kita dikasih kelonggaran itu penyakitnya apa tadi? Nunda-nunda, entar-entar. Taib. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Ini begini. Awalnya dulu ketika Allah mewajibkan puasa Ramadan itu, orang-orang yang berat seumur-umur kan tidak pernah puasa, tiba-tiba wajib puasa. Mereka berat menjalankan, ada pilihan. Boleh tidak puasa, cukup membayar fidyah. Fidyahnya pun murah, meriah. Bukan 1 hari 1 kintal. Kalau 1 hari 1 kintal, 30 hari 3 ton. Masya Allah berat. Sedikit banget, kecil banget, mudah juga. Ya, alternatifnya kalau berat berpuasa, ogah berpuasa boleh bayar fidyah. Tapi ini dulu di awal Allah mewajibkan puasa. Belakangan ini dihapus. Membayar fidyah bagi orang yang berat. Makanya kalau ada laki-laki sehat, dia mukim, laki-laki atau perempuan di bulan Ramadan, maka dia wajib puasa. Tidak berlaku lagi ini, kecuali nanti orang-orang yang memang sudah sepuh dan yang lainnya. Ya, maka ini fahami. Wajib membayar fidyah yaitu memberi makan seorang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Dan tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Memberi makan kepada lebih dari seorang miskin, ya. Jadi ketentuannya kan 1 hari 1 orang miskin. Ternyata itu ringan banget. Dia pengen mesinnya diganti setiap dia tidak puasa, memberi makan 10 orang miskin. Boleh apa enggak? Boleh. Minimal atau yang ketentuannya adalah 1 orang miskin. Itu orang miskin itu kalau sehari enggak puasa itu dibayar setengah kilo, atau ya kalau dibulatkan sekilo itu sudah cukup. Jadi kalau misalnya sebulan itu 30 hari berarti berapa itu? Cuman 30 kilo kan? 30 kilo bagi orang yang dermawan, yang duitnya banyak, itu nggak ada apa-apanya. Sama dengan beli pisang goreng 1. Akhirnya udah saya kasih 1 ton bagi-bagi fukara mas. Boleh. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha itu pernah memerdekakan